Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu dari sekalian jamaah Masjid Al-Furqan rahimahullah, selalu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan wa qalban, karena bersyukur harus dilalui dengan 3 anggota tubuh kita. Yang pertama adalah dengan ucapan lisan, baik dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin maupun alhamdulillah ala kulli hal. Harus juga diikuti oleh qalbu kita sebagai saksi atas apa yang kita ucapkan. Dan yang lebih berat lagi bersyukur itu adalah menampakkan jejak nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan kita yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Maka hadirin rahimakumullah, dalam setiap ceramah, setiap khutbah, setiap tausiah kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu faidah dari bersyukur itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada dan tidak hilang dari kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah terus, kemudian kita juga akan dijauhkan dari siksa neraka selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang penuh berkah ini, di suasana yang rintik-rintik hujan, pulang kerja pula ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, setelah qalbu kita mempersaksikan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita buktikan nikmat itu kita gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, mudah-mudahan selama bulan Ramadan seluruh kegiatan kita, baik kegiatan yang berupa bacaan-bacaan lisan kita, tasbih kita, istighfar kita, tilawatul Quran kita, berusaha menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan al-laghwu war-rafas. Yang kata Rasulullah SAW, al-laghwu war-rafas itu membatalkan pahala puasa. Maka kalau kita mau introspeksi diri, puasa kita itu sebenarnya masih puasa tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Puasa tingkat 1 masih berkutat apakah tidak makan dari pagi sampai sore itu kuat atau tidak. Seperti anak-anak kecil yang baru belajar saum, baru belajar puasa, tengah hari boleh buka puasa. Kalau saum kita hanya baru kuat nahan lapar dan haus selama 1 hari, berarti puasa kita masih di tingkat dasar. Maka naik ke tingkat yang kedua, puasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi bagi orang yang sudah naik ke tingkat 2, menahan lapar dan haus itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena dia puasa bukan setahun sekali, bisa jadi seminggu 2 kali, bisa jadi dalam sebulan 11 kali, sehingga Ramadan bagi dia biasa-biasa saja kalau hanya untuk menahan lapar dan haus. Maka harus naik tingkat kedua, karena godaan orang puasa dari segi nafsu, hawa nafsu juga sangat tinggi. Maka ibaratnya adalah bagaikan danau. Bagaimana kalbu kita itu seperti danau, dia akan tenang kalau tidak ada gangguan. Tetapi kalau dijeburin sesuatu, dilemparin batu, maka akan bergelombang. Nah, gelombang kalbu kita ini adalah hawa nafsu yang naik turun. Bagaimana kita bisa mengendalikan
hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mengucap sesuatu yang kira-kira akan membatalkan pahala puasa kita, dan juga tidak akan memikirkan berbuat sesuatu hal-hal yang kira-kira akan membatalkan puasa kita, yang dalam hadis disebut sebagai al-lahwu war-rafas. Al-lahwu yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, sementara ar-rafas adalah sesuatu yang berkaitan dengan lawan jenis. Apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita inginkan dari seorang wanita bagi laki-laki, bagi seorang laki-laki bagi perempuan, itu namanya ar-rafas. Maka uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah berhasil ke level kedua, maka kita bisa masuk sebagai orang berpuasa level 3. Kolbu kita sudah seperti kaca. Orang mau ngomong apa, danonya mau lempar pakai batu apa, tidak akan bergelombang, karena kita hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita introspeksi diri pada puasa kita yang mungkin ke 40 kali, mungkin ke 50 kali, mungkin juga ada yang ke 60 kali. Apakah puasa kita masih puasa level 1 anak-anak yang baru belajar puasa, atau sudah masuk ke level 2, atau sudah alhamdulillah masuk ke level 3, sehingga mudah-mudahan di akhir hayat kita semua memasuki puasa level 3, segala sesuatunya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terpengaruh orang lain mau ngatain kita, menjelek-jelekin kita, kita tidak terpancing sebagaimana kaca ya, tidak terpancing apakah yang ada di depannya itu bermuka buruk atau bermuka tampan, ya dia akan menampakkan apa adanya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita sampaikan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua berharap mudah-mudahan kita semua istiqamah menjadi umat beliau, sehingga setiap harinya iman kita bertambah dan bertambah, sehingga mudah-mudahan kita tutup usia kita dengan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan kepada kami pada malam hari ini adalah Ramadan, bulan kemuliaan ya, dan bulan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, tentu dari awal Ramadan ayat yang tentu disampaikan oleh para ustadz kita adalah surat Al-Baqarah 183. Kadang-kadang hanya berhenti sampai di situ. Padahal tentang puasa itu dari mulai 183 sampai 187. Hadirin rahimakumullah, kalau kita hanya berhenti kepada 183, maka ujungnya adalah al-muttaqin. Nah, apa itu al-muttaqin? Maka hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan dari saum ini sebenarnya adalah membentuk kepribadian seseorang yang menjadi orang yang soleh secara individual dan juga soleh secara sosial. Maka perlu kita perhatikan di ayat berikutnya, ketika orang sudah tidak mampu berpuasa, gantinya apa? Gantinya dia fidyah. Artinya apa? Kalau kita sudah mampu, kita mengingat kesulitan orang lain, dan itu hanya bisa dilakukan kalau seseorang sudah memiliki kesolehan secara sosial, sehingga tidak hitung-hitungan. Wah, sesuai dengan ketentuan Basnas, bayar fidyah itu satu harinya 40.000. Itu kan dihitung average, rata-rata. Nah, kalau kita sebagai manusia normal makan 3 kali dalam sehari itu kira-kira berapa sekali makan? Harusnya kan hitungnya begitu ya. Kalau kita sarapan 15.000, siang 20.000, malam 25.000, ya berarti bayar fidyah itu seharusnya adalah sesuai yang kita konsumsi dalam satu hari itu. Syukur-syukur kalau kita tatawwa akhiran, menambah dari yang seharusnya kita bayarkan, bukan karena ada ketentuan Basnas sistem ambil jarak yang paling rendah gitu ya. Hadirin rahimakumullah, bahwa tujuan dari saum itu adalah tadi agar membentuk pribadi yang soleh secara individual
dan juga soleh secara sosial, sehingga di bulan Ramadan inilah kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dalam rangka agar kita punya kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Maka hadirin rahimakumullah, orang bertakwa itu seperti apa sih? Kalau kita baca-baca Al-Quran, bertadabbur dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam kesempatan kali ini perkenankan kami mengambil dari surat Al-Imran 131 134. Hadirin rahimakumullah, bahwa saum ini dalam rangka untuk mencetak pribadi-pribadi yang saleh secara individual. Maka orang yang sudah bertakwa secara individu, salah satu cirinya adalah wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, bahwa orang beriman itu taat, tunduk, patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiratu fi amrihim. Orang beriman itu apabila ada ketetapan, perintah, larangan, anjuran dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk ketaatan tadi di surat Ali Imran 131, maka dia tidak ada khirah, tidak ada rasa keberatan, tidak ada pilihan, tidak ada entar-entaran, tidak ada pertanyaan kenapa saya harus sholat, kenapa harus saum. Boleh itu dipertanyakan secara ilmiah, tetapi ketika mendengar ayat itu, ketika mendengar perintah itu, ketika mendengar anjuran itu, maka yang dilakukan harusnya adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sebagaimana Abu Bakar bin Siddiq ketika mendengar cerita Isra Mi'raj, maka beliau mengatakan, apabila engkau yang mengatakan ya Muhammad, maka aku percaya apapun yang engkau katakan. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ketika mendengar ustadz kita menyampaikan ayat memerintahkan kita perbuatan sesuatu, kemudian di hati kita masih masa begitu sih, kenapa sih harus seperti itu? Mungkin perlu kita pertanyakan level ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari hikmah yang terkandung dari seluruh perintah dan larangan. Namun bagi seorang muslim, dia harus percaya 100% apa yang ada di Al-Quran, bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan umat manusia secara umum. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang tujuannya menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Walaupun kulitnya seakan-akan kelihatan pahit, kulitnya kelihatannya tidak baik, tetapi hikmah di belakang harinya nanti kita akan mendapatkan bahwa tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Mungkin ada satu maslahat yang dikalahkan, tetapi ada maslahat yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar yang ingin dicapai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, maka semakin patuh seseorang terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perintah dan larangan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka semakin tinggi tingkat ketakwaan dan keimanan dia, sehingga wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu fi amrihim. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa malas, tidak ada rasa segan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang seperti ini insya Allah sudah mencapai level soleh secara pribadi. Namun apakah dia soleh secara sosial? Maka kita tilik selanjutnya surat Al-Imran 133. Ciri-ciri orang bertakwa adalah
alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Minimal 3 itu, bahwa seseorang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memikirkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, bukan hanya saat dia kaya, bukan hanya saat dia berlebih, tetapi saat dia kekurangan, saat dia membutuhkan juga dia masih memikirkan kepentingan orang lain. Sebagaimana pernah saya sampaikan di masjid ini, kata-kata atau perintah atau ayat tentang zakat itu ada 8 kali diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, ayatnya Makkiyah. Sebagaimana kita tahu umat Islam ketika di Makkah masih umat yang lemah, tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi sudah turun 8 ayat tentang zakat. Maka oleh karena itu, kalau kita memikirkan kepentingan orang lain, jangan nunggu kita berlebih, tapi apa yang kita miliki hendaklah kita sisihkan untuk kepentingan orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, salah satu ciri orang yang soleh secara sosial, dia akan selalu berinfak, baik dalam keadaan berlebih maupun dalam keadaan berkekurangan, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari 6464 mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, bahwa sebaik-baik amal perbuatan adalah yang konsisten dilakukan, terus menerus, mudawamah, walaupun perbuatan itu sedikit. Bisa jadi infak kita dalam bentuk harta benda, bisa jadi infak kita berupa keahlian yang kita miliki, bisa jadi infak kita berupa ide-ide untuk memakmurkan masjid dan masyarakat di sekitarnya, bisa jadi infak kita tenaga yang kita miliki untuk membantu masjid dalam mengentaskan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka marilah hadirin rahimakumullah, apa yang kita bisa sumbangkan untuk kemajuan umat, marilah kita bantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang punya keahlian IT, silahkan bantu dengan keahlian IT-nya. Yang punya keahlian akuntansi, silahkan bantu dengan keahlian akuntansinya. Yang punya keahlian marketing, silahkan dibantu agar masjid ini punya marketing yang bagus, sehingga dapat membantu orang, semakin banyak orang yang dapat dibantu, sehingga mudah-mudahan manfaat-manfaat yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang, kemampuan dan keahlian ini, tujuannya hanya satu, untuk i'la'u kalimatillah, agar agama Allah Subhanahu wa taala ini dapat jaya dan membuktikan bahwa Islam adalah solusi untuk semuanya. Hadirin rahimakumullah, hadis lain dalam riwayat Tirmidzi 2527, Rasulullah SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, dalam kerangka kita bersedekah dalam keadaan sulit. Kata Nabi SAW, bisa jadi 1 dirham 10.000 rupiah mengalahkan mi'atu alfi dirhamin. 1 rupiah pahalanya bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 rupiah pahalanya bisa mengalahkan 100.000 rupiah. Jadi 1 dibanding 100.000. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah SAW kok uang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000? Kata Rasulullah SAW, kana rajulun lahu dirhamani, orang itu hanya punya uang 2 dirham, tidak ada harta lain. Kemudian diambil 1 dirhamnya, dia sedekahkan, dia infakkan. Sementara 1 orang lagi duitnya triliunan, 349 T, kemudian hanya nyumbang 1 miliar, maka tidak ada artinya dan tidak terasa bagi orang yang punya 349 T nyumbang ke masjid 1 miliar, tidak terasa, karena minggu depan bunganya sudah kembali, bahkan lebih dari itu. Maka tingkat kesulitan kita ketika kita berinfak, kita bersedekah, itu nilainya jauh
lebih tinggi daripada dalam kondisi mudah, dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkecukupan, karena tantangannya untuk menuju ikhlas jauh lebih berat daripada orang yang berlebihan membantu dengan harta yang banyak. Bagi dia tidak ada beban, tidak ada merasa hartanya berkurang. Sementara orang yang hanya punya 2 dirham, dia mensedekahkan 1 dirham, berarti dia mensedekahkan 50% dari hartanya. Orang yang punya 3, 4, 9 T kemudian infak 1 miliar hanya berapa persen? Tantangannya jauh berbeda. Maka hadirin rahimakumullah, hadis ini dapat kita jadikan sebagai acuan bahwa untuk berbuat baik tidak perlu kita berkelebihan. Apapun yang kita miliki, kita bismillah, kita infakkan, mudah-mudahan dapat membantu orang lain. Bahkan mungkin pakaian yang sudah tidak kita pakai selama berbulan-bulan di dalam lemari kita, yang berarti kita melakukan israf dan tabdzir, dan mubadzir adalah sahabatnya setan. Kalau seseorang sudah menjadi sahabatnya setan, surat Al-Mujadilah ayat 9, istahwadza alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrahu. Orang yang sudah berteman dengan setan atau ditemani setan, maka setan itu akan membuat orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa untuk berinfak itu sekecil apapun, bahkan mungkin nilai kecil itu jauh lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena tingkat kesulitannya yang begitu tinggi sehingga menguji keikhlasan seseorang, maka setelah itu adalah al-kadhimina al-ghaidha, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang bisa marahin karyawannya, tapi karena dia kadhibul ghaid, maka dia tidak memarahi karyawannya. Itu punya hak untuk marah. Bagaimana kalau orang yang tidak punya hak untuk marah kemudian marah-marah? Punya hak untuk marah saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Wal kadhimina al-ghaidha, man kadhaba ghaidan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qadirun ala inqadihi mal Allahu qalbahu amnan wa imanan. Orang yang bisa meluapkan emosinya, kemudian dia sadar Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk mengungkapkan emosinya, dia bisa marah kemudian menahan diri untuk tidak marah, maka mala Allahu qalbahu amnan wa imanan, maka hatinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, tentram, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam surat Al-Imran 34 lah, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa la yakunal 'abdu dza fadlin, seorang hamba tidak memiliki kelebihan, tidak melebihi fadilah, tidak memiliki fadilah di mata Allah Subhanahu wa taala, hatta yasila man qata'ahu, sampai dia bisa menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi kepadanya. Jadi selama ini kita memahami bahwa makna silaturahmi itu adalah mengunjungi orang, saudara, kerabat, tetangga. Tetapi kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang silaturahminya diputus, kemudian dialah yang mulai menyambungnya, bukan orang yang memberikan kunjungan balasan, karena kunjungan balasan itu pahalanya jauh lebih rendah daripada orang yang justru memulainya. Jadi seseorang, kata Rasulullah SAW, tidak memiliki fadilah di mata Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu menyambung kembali orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi di antara kalian. Kemudian yang kedua adalah orang yang ihsan tadi, atau orang yang dapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ya'fuwa amman dzalamahu, orang yang mampu memaafkan orang yang menzalimi dia.
Islam boleh kita membalas kesalahan orang sesuai dengan kesalahannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh kita dipukul orang, mukul lagi. Maka ada namanya kisos. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, hukumnya dikisos. Tetapi orang yang sudah mencapai level takwa yang lebih tinggi atau muhsin tadi, maka dia dapat memaafkan kesalahan orang tersebut. Artinya menggugurkan haknya untuk mendapatkan balasan, kemudian memaafkan orang tersebut. Yang ketiga, cirinya orang yang mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ayyutiya man harramahu. Dia memberi orang yang menghalangi rizkinya. Harusnya saya naik pangkat ini. Nah, ada orang lain yang tiba-tiba nyodok. Berarti orang seperti ini termasuk orang yang menghalangi rezeki kita. Harusnya kita naik, dihalangi dengan cara berbagai macam cara. Maka orang yang sudah takwanya level tinggi, kita justru akan memberi rezeki kepada orang yang telah menghalangi jalannya rezeki kita. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Orang yang level iman takwa yang sudah tinggi itu membalas keburukan bukan dengan keburukan, membalas keburukan justru dengan kebaikan, sehingga mudah-mudahan orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita balas dengan kebaikan-kebaikan, akan melunakkan hatinya, kemudian justru berbalik menjadi orang yang berbaik hati dengan kita. Maka kalau kita sudah mampu melaksanakan infak dalam kondisi apapun, kemudian menahan amarah kita sehingga tidak menimbulkan percekcokan dan kemaksiatan yang lebih jauh, dan juga memaafkan kesalahan orang lain, maka dengan begitu kita telah berusaha untuk menyambung silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kolega-kolega kita. Itu menunjukkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan prakondisi sehingga kita begitu mudah untuk berbuat baik, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya kalau kita punya banyak. Kalau tidak punya banyak, setidaknya apa yang kita infakkan setiap hari mudah-mudahan lebih bernilai daripada dirham-dirham yang banyak, sebagaimana hadis Nabi yang saya sebutkan di atas. Dan dengan kita menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita, kerabat kita, kolega kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan di masa yang akan datang rizki kita semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, usia kita semakin dipanjangkan sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizkinya dan juga akan memanjangkan usianya. Mudah-mudahan tausiah singkat pada malam hari ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Apabila yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.